Oke, yang seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin dalam bentuk Word atau misal bikin di PPT juga bisa, nanti bebas formatnya. Yang penting atau bisa di Excel juga ya. Yang penting memuat personal qualities kita, kemudian skill kita, experience atau pengalaman dan mungkin cerita yang ingin kita bagikan atau yang kita punya gitu. Dan yang terakhir adalah motto kita atau belief. Nah, kemudian yang kedua adalah bikin personal branding statement. Personal branding statement ini berupa siapa yang akan teman-teman bantu untuk apa yang kedua, dan yang terakhir caranya gimana gitu. Nah, terkait dengan caranya gimana ini, balik lagi ke sini, caranya itu juga, selain menentukan dengan cara apa gitu ya, contoh nih ya, ingin membantu UMKM supaya pelaporan keuangannya lebih bagus, dengan cara yang apa, dengan cara bikin menyebarkan mungkin Excel yang berisi um, cara pembukuan atau misalnya dengan cara membuat posting tentang pembukuan keuangan yang mudah dan benar. Nah, by how ini juga teman-teman harus menentukan media atau tools yang digunakan untuk branding gitu ya. Contohnya nih, TikTok atau mungkin Instagram atau FB, LinkedIn, blog gitu ya seperti Medium dan lain-lain. Terus juga toolsnya seperti apa, menggunakan apa gitu. Apakah dengan menggunakan foto atau fotografi gitu ya, terus dikasih caption, atau mungkin video yang teman-teman menjelaskan, atau mungkin video yang lain gitu ya, intinya video. Terus yang berikutnya bisa berupa carousel atau tulisan yang bisa digeser-geser itu yang slide-nya banyak, atau tulisan di blog yang tadi gitu. Jadi kayak, dan ini nggak cuman bisa salah satu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa milih 2 atau 3 tergantung pengennya kayak gimana dan skill kita itu di mana sih gitu. Waktunya untuk praktis ini kita akan punya 20 menit ya guys. Nah, 20 menit ini nanti kita akan ada silent moment. Teman-teman bisa bikin identity mix, diisi, kemudian bikin personal branding statement-nya. Oke? Teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Bikinnya nanti di ini ya, di Google Docs atau mungkin di Microsoft Word. Bisa juga di PowerPoint atau di Excel juga bisa. Dan nanti kita akan pilih secara random ya, Kak Hafsa ya. Siapa yang akan kita tanya-tanya nih, yang akan presentasi dikit tentang identity mix dan personal branding statement yang sudah dibikin. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Jadi nanti bakalan dapat feedback langsung ya Kak dari Kak oleh apa buat orang-orang terpilih ya? Atau ada yang mau Betul. mengajukan? Bener banget Kak Hafsah. Jadi nanti kita akan review bareng-bareng dan teman-teman yang lain juga boleh banget tuh nanya gitu ya. Jadi untuk sesi kali ini kita lebih cair aja, nggak cuma satu arah, tapi juga 2 arah dari teman-teman dan dari Kak Aan. Misal nih ada teman-teman di sini yang berpengalaman di dunia desain grafis. Kalau misalnya kemarin Kak An stalking itu ada Anis ya. Anis dan juga Mas Nafis nih berpengalaman banget di dunia desain grafis. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang pengen personal brandingnya itu tentang desain grafis, teman-teman yang sudah punya pengalaman di sana juga bisa sharing langsung. Gitu ya guys. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Atau masih bingung nih mau bikin apa? Oke, ada Ayuna ya. Silakan Mbak Ayuna. Kak Ayuna. Ya, mohon izin tanya ya Kak Aan. Untuk Iya. 20 menit ini kita langsung pakai media dan tools yang sudah ditentukan tadi atau 20 menit ini kita seperti yang Kak Aan bilang tadi di PPT, Excel atau Word gitu? Ya. Jadi 20 menit ini hanya menentukan ya, Mbak Kak Ayuna. Jadi menentukan apakah mau TikTok, Instagram, FB, LinkedIn, dan lain-lain. Jadi nggak Oh, perlu sampai dibikin gitu, hanya ditentukan aja. Dan benar banget tadi yang kedua, dimasukkan di Excel atau Word yang kita gunakan gitu. baik Kak Aan, terima kasih. Terima kasih juga Kak Ayuna.
Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita segera mulai kali ya, Kak Hafsa ya, 20 menitnya, supaya lebih concise nih sesi pada hari ini. Nah, sekali lagi mungkin Kak, kita ini ya Kak, sesi pada pagi hari ini itu benar-benar dua arah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang punya masukan atau mungkin punya pertanyaan untuk nanti yang akan pitching gitu ya, atau presentasi singkat, teman-teman bisa langsung tanyakan saja gitu. Siapa tahu teman-teman punya rasa penasaran atau mungkin pengen explore lebih lanjut tentang apa yang dipaparkan, itu boleh banget gitu guys. Ya, bener banget Mas Nafis, nanti ada timernya 20 menit, nanti akan di-share screen juga. Terus dari Katian nih, dalam 20 menit dari sekarang. 20 menit setelah nanti timernya dimulai, Katian. Oke, teman-teman udah siap? Kalau misalnya udah siap, boleh dong open mic gitu ya. Teman-teman udah siap? Oh, Sani udah nggak sabar nih. Atau mungkin pengen lewat kolom chat. Udah siap belum teman-teman nih? Aduh, kok nggak ada suara ya? Udah mulai mempersiapkan, udah buka-buka Word nih. Atau PPT. Udah siap teman-teman? Ready banget Kak, makasih Sani. Oke, dan ada Kak Luciana juga siap. Oke, nah baiklah, biar lebih cepat dan lebih banyak sesi sharingnya ya guys. Jadi kita langsung mulai aja. 20 menitnya. Pakai ini dulu kali ya. Suaranya kedengaran ya teman-teman? Backsoundnya kedengaran? Nggak kedengeran. Nggak kedengaran ya? Kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke, kedengaran. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Dalam 3, 2, 1. Nanti di 15 menit akan warnanya berubah jadi kuning. Dan pada menit ke-20 akan berubah jadi merah ya. 3, 2, 1. Semangat guys. Kak, mungkin usul rincian penugasannya bisa di-share di grup juga kali ya. Oke, terima kasih Mas Nafis. Nanti mungkin bisa Kak Hafsa share ya. Sebentar, ini sambil bikin 2 screen dulu. Untuk apa? Apa tadi penugasannya udah saya share di grup juga ya, teman-teman. Jadi bisa sambil dilihat lagi gitu. Tadi apa aja yang harus dipraktikkan gitu, apa aja yang harus dibuat.
Gimana nih teman-teman? Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Oke guys. Nah, teman-teman udah pada selesai belum nih? Udah Kak. Udah. Oke, keren. Tadi kalau misalnya dari kolom chat ada Sani ya yang udah selesai ya. Tian, Kak Tian, kemudian Kak Anies. Kemudian Mas Karida ini masih on progress nih. Oke, Kak Ayuna juga udah selesai, keren. Karida on progressnya berapa persen kira-kira Kak? Boleh on mic dong Karida. Atau via chat juga balesnya boleh. Terus teman-teman yang lain gimana nih? Udah pada selesai belum? Atau masih memikirkannya mungkin ya Kak Hafsa ya? Oke, mungkin langsung aja kita merenungkan, bener banget. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Oke, Kak Mega juga udah selesai. Kita langsung cip-cup aja kali ya Kak, mengundang satu di antara teman-teman yang ada di sini, atau mungkin nanti satu yang pertama dulu, kemudian nanti ada lagi ya guys. Untuk mempresentasikannya ataupun menjelaskan, menceritakan ke kita hasil dari identity mix yang udah dibikin dan juga personal branding statement-nya. Kira-kira siapa nih Kak yang mau kita undang pertama nih? Ke stage. Asik. Oh, ada yang mau mengajukan diri dulu nih sebelum ditunjuk. Ya, teman-teman adakah yang mau mengajukan diri? Ada nggak nih? Thomas Jeffrey kali ya? Oke, Mbak Ayuna, keren. Halo, Mbak Ayuna. Halo Kak Aan. Halo, Assalamualaikum. Salam Kak. Halo Kak Ayuna, asalnya dari mana nih Kak? Aku asalnya dari Madura Kak. Oh, dari Madura, mantap. Oke, sekarang saat ini sedang bekerja atau kuliah Kak Ayuna? Fresh graduate Kak. Oke, fresh graduate. Mantap sekali. Oke, silakan Kak Ayuna langsung aja ya bisa menceritakan. Atau mungkin mau share screen, Kak? Gimana, Kak? Aku pakai ininya Zoom-nya pakai HP terus laptop. Oh, oke, baik. Oke, Kak Ayuna bisa diceritakan aja ya, Kak. Teman-teman yang lain mungkin bisa disimak, ya, paparan dari Kak Ayuna. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan nih ke Kak Ayuna dan juga kalau misalnya ada masukan seperti itu ya. Baik, silakan Kak Ayuna. Yo, jadi yo. Oh ya, helmnya. Mohon izin ya, ini soalnya dadakan juga buatnya ya Kak, 20 menit terus saya masih mikir apa sebenarnya, cuma ya nanti misalnya ada masukan dan saran dari teman-teman dan Kak Aan itu boleh banget gitu Kak, buat aku yang masih banyak kurangnya ini. Mantap Kak. Biasanya kata orang the power of kepepet ya Kak. Jadi biasanya kalau kepepet itu kita bisa lebih lebih pikirannya lebih lancar gitu, lebih encer aja nih mikirinnya. Oke, silakan Kak Ayuna. Untuk aku mulai dari identity mix ya Kak. Untuk yang pertama yang ayam, aku adalah seorang yang bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu sekaligus, atau kalau kata bahasa intinya bahasa apa ya gaulnya tuh multitasking gitu ya Kak. Dan juga teliti dan berhati-hati atas suatu pekerjaan serta merencanakan sesuatu itu secara detail. Aku bisa membuat perencanaan keuangan terkait suatu agenda atau project. Kemudian, Keren. terima kasih Kak Aan. Aku memiliki ini tentang pengalaman dan sedikit cerita Kak. Aku punya pengalaman menjadi bendahara umum dalam satu organisasi
dan juga menjadi diamanahkan dan diberi kepercayaan sebagai bendahara pelaksana dalam setiap agenda. Sebenarnya aku tidak cukup percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin karena beberapa kekurangan terkait skill leadership. Tapi di beberapa kesempatan mendapat amanah dalam hal leadership, meskipun bukan sebagai leader yang gimana gitu ya Kak, menjadi ketua komisi kemuslimahan dalam suatu organisasi. Keren, Masya Allah. Berat loh Mbak amanahnya Mbak. Bukannya sangat-sangat gimana gitu ini Mbak, menurut saya ya. Oke, lanjut Kak Ayuna. Aku percaya gitu Kak bahwa ketika kita mau mencoba dan berusaha secara konsisten, tidak ada hal yang tidak mungkin kecuali memang Allah berkehendak demikian. Masya Allah. Lawan kehendak Allah juga gitu ya. Jadi Allah itu nggak pernah luput bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi meskipun dalam proses kita punya halangan, punya rintangan gitu, percayalah katanya setelah hujan tuh akan ada pelangi gitu. Setelah hujan akan ada hari. Kecuali bulan Desember mungkin ya. Iya Kak. Oke. Aku boleh lanjut ya Kak. Boleh banget Kak. Untuk yang selanjutnya personal branding statement masih berhubungan dengan yang identity mix tadi. Aku ingin membantu pelaku usaha kecil yang belum tertata gitu laporan keuangannya, karena sempat ketika magang mendampingi UMKM dan memiliki banyak kekurangan memang terkait laporan keuangannya, meskipun ilmu yang aku miliki masih belum ada apa-apanya gitu ya Kak, karena baru fresh graduate juga. Bagaimana UMKM atau pelaku usaha kecil ini melakukan pencatatan dan transaksi operasionalnya dengan rapi dan jelas, jadi nggak ada campur aduk dengan keuangan pribadi. Kebetulan orang tua saya juga pelaku UMKM Kak. Oh, mantap banget tuh Kak, berarti ya bisa langsung diterapkan. Ya, dimulai dari rumah gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu. Dengan membuat format laporan keuangan yang mudah dipahami dan pastinya memberikan sosialisasi juga terkait penggunaannya. So, Kak, untuk media dan tools ini aku pakai Facebook untuk medianya, karena media untuk Facebook dan Instagram ini boleh dua ya kan Kak? Boleh banget Kak. Karena UMKM juga sekarang sudah mempromosikannya lewat Instagram dan juga lewat Facebook itu banyak Kak. Sekarang juga ada akun bisnis di Facebook ya. Toolsnya dengan membuat video dan carousel. Oke. Terima kasih. Oke. Keren banget ini. Boleh dong teman-teman ngasih tepuk tangan virtual nih untuk Kak Ayuna. Keren, Masya Allah. Luar biasa banget ya Kak Ayuna. Nah, Kak Ayuna tadi toolsnya juga sudah tepat karena menggunakan Facebook ya Kak. Kadang kita menggunakan terlalu fokus ke Instagram, padahal sebenarnya target kita atau audiens kita itu banyak di Facebook. Dan biasanya kalau misalnya kita nyasarnya ke UMKM yang mungkin dikelola oleh perempuan gitu ya Kak, atau laki-laki yang usianya 40 tahun ke atas, itu mereka rata-rata masih menggunakan Facebook. Karena apalagi sekarang ada Facebook yang untuk bisnis gitu ya Kak. Kemudian yang kedua, tadi Kak Ayuna juga jelasin kalau misalnya bisa melakukan sosialisasi yang kayak gitu ya Kak. Dan ini bisa banget itu setiap sosialisasi yang dilakukan, bahkan kayak hal-hal kecil yang pastinya berdampak itu Kak Ayuna bisa publikasiin. Kenapa? Karena setiap publikasi dari kita itu kan menunjukkan kalau kita tuh melakukan sesuatu. Terus yang kedua juga hal ini bisa mengundang orang untuk kolaborasi gitu ya Kak. Mungkin nanti ada teman-teman satu kampus atau mungkin teman-teman yang Kak Ayuna yang beda kampus cuman memiliki concern di hal yang sama terkait keuangan UMKM ini, siapa tahu nanti bisa diajak kolaborasi. Jadi seperti kemarin kita personal branding itu untuk
membuka peluang gitu ya Kak, communicate what we can give to the people around us gitu. Terima kasih Kak Yuna, semoga lancar ya Kak, dan nanti bisa segera dipraktekkan langsung nih setelah acara ini selesai. Tentunya dengan perencanaan yang matang, karena Kak Yuna orangnya detail dan juga multitasking nih kalau tadi Kak Yuna jelasin. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak An. Oke, makasih Kak Yuna, semoga sukses terus ya Kak. Amin. Oke, teman-teman ada lagi yang pengen sharing nih ke kita semua? Masya Allah, barokallah ya Kak Ayuna, keren banget, banyak yang doain nih di kolom chat. Teman-teman, ada yang ingin sharing? Oke, Mbak Tian. Wah, Masya Allah, ini saya lihat Mbak Tian udah senyum-senyum ya dari tadi. Dan kelihatannya apa ya, energinya ngalir ya Mbak. Masya Allah, silakan Mbak. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tian. Perkenalan, nama saya Presiden Sari, biasa disapa Tian. Untuk edifikasi, saya seorang konsultan dari lulusan seorang education. Tapi kalau untuk saat ini, saya fokus untuk event planner, public speaker, dan juga author. Untuk experience sendiri di event planner ini, saya pernah memanage sebuah acara yaitu seminar bisnis perbankan yang dihadiri oleh peserta baik itu baik nasional, swasta ataupun BUMN, dan diadakan keliling di berbagai kota di Indonesia ya. Selain itu rundownnya mulai dari bikin rundown, kemudian kita konten narasumber, terus training juga, desain flyer, terus proposal, marketing, sampai briefing, dan tingkat eksekusi sampai evaluasi. Wow, agak banyak ya Kak, sampai yang bikin-bikin desain juga ya? Betul. Wow, oke, ini kayak multitasking banget nih. Selain itu juga manage untuk seminar akbar kali lebih banyak webinar karena banyak dilakukan waktu masa pandemi ini. Seminar akbar, seminar nasional juga dengan berbagai tema dan berbagai public speaker juga yang masuk ke kita. Selain itu saya juga mengisi untuk menjadi MC, host di berbagai webinar atau sharing session untuk bidang public speaking. Untuk pengalaman autornya sendiri, alhamdulillah sudah menerbitkan 1 buku solo dan juga 15 buku antologi. Untuk saat ini fokus saya sekarang juga di business development mulai dari yaitu bisnis salah satunya skala internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Tian, Masya Allah, keren banget Mbak. Luar biasa, ini penjelasannya sangat concise ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini ya Mbak, tools yang ingin digunakan, apakah dan media gitu ya Mbak, untuk branding nih Mbak? Lewat mana Mbak? Mohon maaf, agak kurang jelas. Video, terus apa lagi tadi Mbak? Dengan medianya Mbak? Facebook, sama? Oh, Instagram. Oke, keren banget Mbak. Masya Allah, teman-teman boleh dong ini kita berikan virtual applause untuk Mbak Tian. Keren banget ya Mbak, seorang event organizer. Dan mungkin fokusnya ke event organizer terkait public speaking, seperti itu ya Mbak ya? Untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu-gitu ya Mbak? Ya. Oke, dan event-event yang mungkin seperti tadi seminar akbar dengan berbagai tema juga. Tujuannya untuk go internasional gitu ya Mbak, bisa bikin event yang go internasional? Bukan, kalau internasional itu untuk di development saya pribadi. Oh, oke. Baiklah. Salah satu dengan public speaking, banyak manfaat dari public speaking. Termasuk personal Keren. semangat kelasnya Kak Ani. Keren banget. Oke, baik Kak Tian. Kebetulan nih Kak, saya punya cerita yang sejalan banget nih dengan Kak Tian. Jadi kemarin di slide yang sebelumnya sempat dijelaskan tentang invest yourself ya Kak.
Nah, Katian kalau misalnya pengen cari networking yang untuk berskala internasional yang kayak gitu, kita pengen mengembangkan diri sampai yang ke tingkat internasional gitu, boleh banget untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di LinkedIn. Jadi mungkin nanti Katian tinggal search aja public speaking workshop atau mungkin public speaking course atau mungkin public speaking webinar. Nanti akan muncul di LinkedIn gitu ya. Apakah ya dalam bentuk course, yang dalam bentuk kelas yang recording gitu, atau mungkin yang dalam bentuk live class gitu ya. Nah, itu bisa diikutin dan nanti kita bisa networking di sana. Kemudian yang kedua bisa lewat edX ya Kak, atau lewat Coursera. Jadi waktu itu kebetulan tahun 2020, itu awal-awal pandemi. Nah, saya sempat join kelas TOEFL IBT kan Kak. Kemudian di situ ternyata ada group discussion-nya juga Kak. Nah, menariknya tuh di situ. Jadi kita bisa banget, nanti biasanya ada yang nanya gitu Kak, tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita nanya duluan aja. Kita leave comment di sana, apakah ada yang pengen kolaborasi belajar bareng gitu. Kebetulan waktu itu ada yang ngajakin saya tuh belajar bareng speaking gitu ya Kak, bahasa Inggris. Kebetulan kelasnya TOEFL IBT. Nah, orangnya orang Nepal Kak. Tapi ternyata kita akhirnya bergabung gitu Kak di satu grup gitu kan. Dan dari grup itu ternyata melahirkan kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Dan sekarang kita lagi develop sebuah website. Nah, yang ini nih Kak. Jadi awalnya hanya dengan join iseng-iseng nih Kak, leave komentar di kolom itu yang tentunya kita kayak nggak nyangka kan ternyata bisa kayak gini karena jadinya kita sekarang kolaborasi dengan tutor bahasa Inggris professional teacher gitu dari Amerika dan sekarang ini jadi current members gitu. Kebetulan aku juga jadi meeting leader gitu Mbak di sini. Jadi yang pengen aku bawa di sini adalah sebenarnya personal branding itu lebih ke gimana kita approach orang duluan juga ya Kak gitu. Jadi kan kita mengkomunikasikan apa yang kita bisa lakukan. Selain itu juga tentunya untuk go internasional kita harus start searching instead of doing aja Kak. Instead of doing sesuatu yang udah kita lakukan gitu ya, udah kita punya pengalaman, kita cari pengalaman baru kayak gitu. Caranya dengan yang tadi itu, dengan edX gitu ya, ataupun lewat webinar-webinar. Karena banyak banget Kak kesempatan yang terbuka di sana. Lewat kenal orang baru kita punya dapat banyak kesempatan dan tentunya apa ya? New networking and less possibilities. Itu kalau moto aku, Kak. Semangat terus ya, Kak Tian. Banyak ketinggalan, Kak. Mm-mm. Moto saya simpel aja sih. Life is learning every day. Oke, Masya Allah. Keren banget, keren. Luar biasa nih motonya. Nah, mungkin Kak Tian setelah ini bisa langsung nih, Kak. Bisa langsung learning. Tipis-tipis dulu dari LinkedIn, kemudian edX, Coursera, yang kayak gitu ya, Kak. Mantap. Makasih ya Kak Tian, semangat terus. Semoga event-eventnya juga bisa makin masif gitu ya Kak, makin banyak manfaatnya untuk orang lain dan orang banyak. Amin. Makasih Kak Tian udah sharing. Ya, makasih juga Kak. Terima kasih banyak kembali. Ya. Oke teman-teman, kita kasih upload sekali lagi buat Kak Tian. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi nggak nih yang pengen cerita? Nina nggak? Oke, Nina. Abis Nina, Mas Nafis ya. Silakan Nina. Pengen aku spotlight deh Nina. Gina. Iya nggak? Langsung Oke, aja. silakan Gin. Gina mau share screen? Iya nggak? Oke, bentar ya Gin. Low dulu ya. Oke, silakan Gin. Di share screen ya. Nggak nampak nggak? Ya, oke keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nggak? Di sini anak langsung Nina akan memaparkan latihan yang materi yang sampaikan oleh Pak kemarin. Yang pertama mengisi identitas kita. Yang pertama Nina tuh orangnya pede nggak? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut orang tua itu aneh, tapi Nina tetap kalau misalnya itu benar,
Gina tak menjalankan kelebihannya. I can realize that many people can do that. Misalnya kayak kadang orang misalnya kayak dia tuh mudah tersinggung, tapi Gina tuh nganggap itu nggak sesuatu yang salah, berarti itu tuh emang masukan gitu. Jadi bisa menempatkan sesuatu tuh yang nggak banyak orang bisa melakukannya. Open mind ya berarti ya, Gin. Ya, menurut Gina itu kelebihan kan. I have experience that make me stronger than before. Misalnya, Gina tuh pernah Gina kan dari tamatan dari pesantren yang kan, tempatnya di sana, pengalamannya tuh pesantren tuh kan mentalnya tuh lumayan kuat kan, dan itu rasanya tuh pengalaman paling buruk di pesantren, yang kata orang pesantren tuh orangnya baik-baik, tapi nggak semuanya, karena sebenarnya kebaikan itu kalau misalnya kita udah baik, dimanapun kita akan baik juga lingkungan yang mengaruhi kita. Maksudnya lingkungan itu mempengaruhi. I believe I believe Allah never failed His trust. Dia percaya Allah tuh nggak pernah nyanyain amalan kita sedikit, meskipun mungkin tampaknya pada saat ini nggak ada senyap apa, tapi di suatu hari nanti kita akan melihat bahwa Allah tuh ngelakuin itu untuk kebaikan kita, yang kita sendiri mungkin menganggap Allah tuh insya Allah nggak adil, padahal itu bentuk keadilan Allah yang maha adil. Yang kedua, I have one friend has similar problem with me. Misalnya kayak orang tuh, misalnya orang yang pernah nyetuhin kita waktu kita pernah bersama, misalnya Gina orangnya nggak kan hukum alam tuh ada ya, tapi Gina nganggapnya itu mungkin itu pelajaran dari Allah supaya kita nggak sama memiliki sifat itu, jadi nggak boleh membenci orangnya tapi membenci sifatnya gitu. To make their life more langkahnya than before ya lebih mengenal. Jadi kan kata Al-Quran, inufa bilatihi asan saya, lawanlah mengumpulkan dengan kebaikan, karena dengan itu kita akan menjadi sayyidina bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, menjadi saudara, bahkan menjadi teman dekat, karena seperti berarti lebih mewarna hidup kita. Masya Allah. Ya kan. Baik hal itu langkahnya mungkin nggak cukup dengan kita sendiri, harus ada orang lain yang membawa, kayak misalnya kayak lingkungan orang 5 orang terdekat kita misalnya. Jadi sifat tuh nggak berubah dengan instan, dan dia harus ada orang yang lumayan kuat juga, nggak, jadi orang tuh nggak cukup hanya satu, harus banyak orang, minimal 5 gitu menurut Gina. Yang ketiga, media yang digunakan mungkin sorry WhatsApp nggak, soalnya Gina nggak punya Instagram, soalnya Instagram tuh nggak bisa dibuka nggak, tiba-tiba nggak bisa dibuka, soalnya lupa sebenarnya tuh diulang-ulang nggak bisa, udah punya 5 akun nggak bisa dibuka. Nah apanya tuh media yang digunakan sorry WhatsApp, lupa tulisan, mungkin di tulisan mungkin Masya Allah. Keren. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Gina. Kita kasih virtual applause ya. Masya Allah, keren nih. Nah, tadi setuju banget Gin dengan caranya Gina itu, yaitu melalui orang-orang terdekat kita dulu ya. Karena memang kalau misalnya di personal branding yang kemarin kita bahas kan ada istilahnya circle of influence. Jadi orang-orang yang akan mendengarkan kita, orang-orang yang sebenarnya itu terpengaruh sama kita gitu ya. Nah, untuk story WhatsApp dan media, atau untuk media yang digunakan, kalau boleh izin ini nih Gen, izin apa ya, menambahkan dikit. Nah, boleh banget Gina itu menggunakan blog juga, karena sekarang banyak ya kayak blogspot gitu kan gratis. Dan kenapa pakai blog? Karena kalau misalnya pakai story WhatsApp itu kan hanya 1 kali 24 jam gitu. Jadi kayak supaya tulisannya Gina itu lebih terdokumentasikan dengan baik gitu ya. Terus Gina juga mungkin bisa akses 1 tahun lagi ya, atau mungkin 2 tahun lagi dari sekarang, tuh boleh banget dengan menggunakan blog. Terus juga tulisan kalau misalnya pakai blog kan bisa lebih panjang tuh, jadi Gina lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di pikirannya gitu. Kemudian
Untuk yang story WhatsApp itu boleh banget digunakan untuk branding. Jadi nanti mungkin blognya itu linknya di-share lewat story WhatsApp dengan sedikit apa ya cuplikan-cuplikan yang bikin orang tuh kepo dan akhirnya berkunjung di blog kita gitu kan. Itu bisa banget diterapkan dan nanti kan kalau misalnya teman-temannya Gina lihat story WhatsApp-nya mulai nanya-nanya, mulai penasaran. Nah, akhirnya Gina bisa lah tuh mulai PDKT dan membentuk kayak circle-circle yang tadi, yang orang-orang terdekat dan akhirnya bisa kita terus sharing-sharing di sana gitu. Atau mungkin pengen bikin apa ya komunitas-komunitas kecil untuk berbagi tulisan juga boleh banget sih Gin. Oke, Gina ada ini ada tanggapan? Mungkin ya Kak. Kalau boleh tahu blognya itu apa link apa blog apa aplikasi yang digunakan apa Kak? Misalnya kayak Canva kan itu untuk desain. Kalau misalnya blognya Nah, kalau blog itu bisa pakai Blogspot, terus bisa juga pakai Medium, bisa juga pakai WordPress. Nah, gitu. Blogspot, kemudian Medium, WordPress. Oh, teman-teman ada yang pernah menggunakan ini yang lain, media yang lain? Nah, terus juga nih ada masukan, Tumblr juga bisa dari Mbak Endang ya. Tumblr, bagus nih. Dari Mas Nafis juga ada masukan, bisa juga bikin desain sederhananya, kemudian dipost di Instagram berupa rangkuman dari tulisan. Bisa banget, Kak. Dan nanti kayak quotes-quotes gitu ya, yang dari tulisan itu, terus nanti more, add, langsung dimasukin link blognya. Microblog juga bisa lewat Instagram. Makasih banyak nih Mbak Sani. Nah, kayaknya pada keren-keren juga ya teman-teman yang di sini ya. Harusnya kita makin banyak sesi nih Kak, makin lama nih Kak. Jadi tapi karena ini terbatas gitu ya teman-teman, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Jadi Gina semangat terus, semoga bisa cepat apa ya langsung dieksekusi nih ide-idenya sebelum kita procrastinate dan mager lagi dan akhirnya nggak jadi. asik Kak. Iya, semangat ya Gina. Semoga sukses selalu dan sehat. Barokallah. Oke. Oke. Kak Hafsah, kita ada 2 orang yang raise hand, Kak. Jadi gimana nih, Kak? Kita Oke. Mungkin boleh Kak, tapi terbatas ya waktunya. Mungkin 1 orang 5 menit cukup kali ya? Oke, 1 orang 5 menit. Ya. Baik. Jadi Karena lumayan interaktif sekali ya Kak untuk kelas hari ini. alhamdulillah ya, Kak. Jadi Kak Aini dan Mas Nafis, kita mulai dari Mas Nafis dulu kali ya. Boleh langsung di-share aja screen-nya dan 5 izin menit. share ya. Oke, siap. 5 menit ya. Berarti sampai jam 10.23 menit. Oke Kak, nanti tolong ingetin aja kalau udah lewat waktu ya. Oke, baik. Oke. Jadi sebelumnya makasih banget buat kesempatannya dan thank you banget Kak Aan, ini materinya keren banget ya. Jadi ini aku baru pertama kali bikin kayak ginian dan lumayan bantu buat identify diri sendiri. Jadi mulai dari identity mix ini I am ya mencoba khusnuzon ya seperti kata Mbak Aan kemarin. Kreatif, good quality oriented, dan NFJ person. Jadi ya memang kreatif, merasa punya pemikiran yang beda-beda dari yang lain. Terus good quality ya, jadi punya taste yang bagus sih, tahu mana yang bagus, mana yang mungkin bisa diimprove lagi. Lalu NFJ person, jadi sebagaimana NFJ person itu punya passion untuk membantu yang lain gitu Kakak. Lalu I have di sini experience dan story ini story of how I learn about graphic design from scratch. Jadi cerita tentang dulu. Jadi saya ini seorang graphic design udah jadi freelancer kurang lebih sekitar 5 tahun dan Oh, Masya Allah, teman-teman kita bisa belajar ya dari Mas Hafiz ini. 5 tahun dan dari situ aku belajarnya dari nol banget. Belajar sendiri pula, nggak ada kayak ngajarin dan lain-lain, itu cuma bermodal YouTube ya. Dan ya itu mungkin cerita yang bisa aku bagikan. Kalau aku bisa, kenapa mungkin teman-teman pasti bisa juga gitu. Terus Ya, I konsisten can dan 5 tahun. nah itu Lanjut, mungkin Kak. cerita ya dan aku juga sampai
jadi kayak ketua tim desain komunikasi visualnya Bu Menteri Keuangan ya gitu. Nah, dari Oh, cuma luar biasa. belajar sendiri dari YouTube ya gitu. Nah, itu mungkin cerita Wow. yang bisa aku bagikan jadi motivasi. Kalau Mas Eh, Nafis bisa, teman-teman yang lain juga bisa ya, Mas, berarti ya? Nah, iya betul kayak gitu. Karena ya tidak ada yang terlahir sebagai graphic designer ya. Semuanya pasti belajar dari nol kayak gitu. Oh, luar biasa nih quotes-nya. Terus icon skills. Nah, di sini skills-nya sih ya graphic design dan illustration. Nah, di sini selain itu juga adalah communication skill, lalu terlebih ini yang mungkin aku kerasa banget adalah social empathy skill. Jadi aku cukup bisa memposisikan diri sebagai orang lain ya gitu. Sehingga bisa ya ngertilah apa yang dirasain mereka, apa yang mereka butuhkan sebenarnya seperti itu, dan leadership skill gitu. Lalu tentang belief ya. Menurutku sih setiap orang itu punya mimpi untuk diraih ya. Setiap orang punya hak untuk meraih mimpi itu. Lalu juga ini ya dari Islamnya 3 amalan yang pahalanya tidak kekang oleh waktu ya. Itu doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah ini mau ngejar di ilmu yang bermanfaat ini karena bikin konten gitu kan dan meninggalkan ilmu buat dipelajari. Lalu selain itu harimau mau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, graphic designer itu mati meninggalkan karya-karyanya gitu. Masya Allah, Jadi mantulitan. mungkin nanti kalau aku udah meninggal, udah mati ya, itu mungkin mereka masih bisa kenal nama seorang Nafis mungkin dari karya-karyanya kayak gitu. Lalu personal branding statement, I help whom, ya jelas ya, saya menolong orang-orang yang pengen belajar gitu. Mungkin aku batasi levelnya dari level basic dan intermediate ya. Jadi ya nggak sampai yang advance banget ya. Kalau advance mungkin nanti ada platform lainnya. Lalu seperti yang kata Kak Aan kemarin, communicate and contribute ya. Jadi ya pengen nolong teman-teman buat bisa belajar graphic design dan ilustrasi karena itu sekarang dibutuhin di mana-mana nih. Dan sekaligus dengan menolong ini mungkin ya soft selling juga ya. Barangkali ada yang mau ngambil project ke aku nanti juga bisa gitu. Jadi narik customer juga sebenarnya sih. Lalu by providing ya bikin ini sih, intinya bikin konten yang isinya tips dan bukan cuma tips yang applicable tapi juga konsep-konsep ya. Jadi kayak buat belajar desain itu gimana. Dan menyisipkan pesan-pesan Islami di dalamnya. Jadi kayak ya sisipan aja, nggak harus yang besar banget, kelihatan banget, tapi biasanya yang tersisip-tersisip tapi konsisten itu kadang lebih ngena. Bener banget, Mas. Kasih kan. Nah, terus media dan tools branding di sini kan bener banget tadi yang disampaikan ya, based on apa audiensnya. Jadi medianya yang pertama sih Instagram ya, karena ini kan seni visual ya. Jadi Instagram ini menurutku platform yang bagus buat bikin personal branding ya. Terutama kalau targetnya tuh milenial sama centennial. Kayak kita ini kan centennial ya. Kelahiran 95, ya 95 ya, 95 ke atas. Lalu untuk dapat customer baru, lalu Twitter ya. Twitter ini cuma ngepost-post aja. Nah, nanti worknya itu di art base, di kayak zona karya dan lain-lain. Nanti mereka biasanya di Twitter sangat suportif gitu ya. Biasanya mereka saling retweet, nanti akhirnya banyak. Mutualan Lalu ya, Kak, istilahnya ya. gimana? Mutualan. Ya, benar mutualan gitu. Twitter tuh pada suka kayak gitu. Sama kalau mau jualan-jualan ilustrasi, itu di sana ngejual. Lalu Behance, build a portfolio. Ya, Behance ini buat ngepost-ngepost aja, buat bikin portfolio yang serius di sini. Aku saranin. Lalu TikTok buat reach new customer atau audience ya. Cuma ini aku juga kurang yakin apakah aku bisa bikin konten di sini. Cuma aku pikir ini bagus ya.
Terus yang terakhir adalah media WhatsApp bisnis dan grup ya. Jadi WhatsApp kan bisa bikin profile gitu ya, graphic designer, terus apa nanti bikin katalog. Lalu dari kayak yang sebelumnya disampaikan bisa lewat story, itu buat maintain customer yang sebelumnya, sama mungkin jangka panjangnya bisa bikin kayak orang-orang nih yang suka apa suka sama konten aku bisa mungkin ngumpul jadi satu di grup WhatsApp terus kita belajar bareng, itu juga bisa. Tadi kepikiran aja sih. Bagus tuh idenya, Kak. Semoga sih bisa dilaksanakan ya Kak. Amin, Terus, insya Allah. nah, toolsnya ini adalah carousel ya, atau microblog ya, tadi ada yang bilang gitu, lalu video, tutorial, desain biasa, sama Instagram Story, fitur interaksinya itu ya, kayak nanya-nanya gitu, kayaknya juga bagus buat engagement. Jadi kurang lebih itu Kak, terima kasih. Oh, keren, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Buat Mas Nafis. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Mas. Udah bagus banget ininya, konsepnya. Dan mungkin apalagi dengan pengalaman yang ada, itu bisa banget dibagikan gitu ya. Mungkin nanti konten-kontennya juga berupa eh, channel YouTube tempat belajar desain grafis dari nol yang sangat recommended. Nah, gitu juga bisa kan. Misal Oh Mas iya, Nafis lagi banget lagi ada males, YouTube ya Kak ya. lagi nggak ada waktu nih Mas, lagi kayak hektik banget di kantor gitu ya. Jadi bisa rekomendasi-rekomendasi yang kayak gitu. Dan ini kan berdasarkan pengalaman gitu ya, true personal experience gitu ya. Jadi benar-benar yang Mas Nafis alami gitu. Jadi bisa kasih rekomendasi-rekomendasi juga. Wah, Gitu makasih sih. banget Kak sarannya Kak. Dan tadi juga melihat dari pengalaman-pengalaman tentunya banyak banget yang bisa dibagiin ya. Apalagi sekarang itu mungkin dibagiin tips-tips juga selain yang secara teknis, tapi juga mungkin mengatur waktu atau misalnya bagaimana sih cara, tadi kan Mas Hafiz bilang good taste gitu ya. Gimana cara melihat selera customer kita tuh kayak gimana sih? Klien kita punya punya selera yang kayak gimana, gimana cara bacanya gitu. Mungkin bisa juga dari hal-hal tersebut dibagiin. Jadi nggak cuma hal-hal yang teknis terkait desain grafis nih, karena mungkin pengalamannya udah banyak banget gitu ya. Jadi tentunya banyak yang bisa dibagiin. Mungkin itu aja ya, sukses terus Mas, dan semoga selalu konsisten dan istiqomah untuk terus mengasah skill dan berbagi manfaat kepada orang di sekitar. Makasih banyak Kak. Amin, ya rabbal alamin. Makasih banyak ya Mas Hafiz dan Mbak Hafsah. Bingung dan siapa ada terlanjur bilang dan. Oke, kita lanjut ke Mbak Aini. Halo Mbak Aini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ya, gimana? Kak Aini dari Depok ya, Kak? Iya, Mantap. Oke, baik, Kak. Kak Aini pengen sharing screen atau diceritakan langsung, Kak? boleh sharing screen ya? Oke, siap. Silakan, Kak Aini. Dan Oke. yes. Ya, ini udah belum? Sudah kelihatan, Kak? Mungkin Iya. tinggal di Zoom saja, Kak. Oh ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. coba biar bisa dikoreksi sama Kak An ya. Waduh, mungkin kita belajar sama-sama juga, Kak. Mungkin nanti tadi Mas Nafis, Mbak Gina juga ada masukan. Boleh banget. Iya. Silakan, Kak. Di sini saya coba untuk mengidentifikasi ya identity mix-nya. Saya seorang yang peduli dengan orang lain gitu. Itu memang salah satu kekuatan saya di situ gitu. Jadi kebetulan saya funding wakaf ya, funding Wow. wakaf untuk buku, funding wakaf buku untuk mensupport rumah-rumah kayak rumah-rumah baca gitu, rumah-rumah di situ namanya rumah peradaban SNC.
SNC itu komunitas Sirah Nabawiyah. Wow, Jadi Masya Allah, keren. ada banyak titik di Indonesia yang disupport sama pejuang wakaf. Misalnya saya salah satu pejuang wakaf di situ. Karena saya punya kekuatan itu, peduli dengan orang lain, saya coba untuk nggak hanya buat diri saya sendiri, tapi juga saya mengajak orang lain untuk ikutan juga. Gitu. Entah ikutan sebagai pejuang wakafnya, juga ikutan dalam hal funding wakafnya itu sendiri, ikut join ngumpulin dana untuk wakaf gitu. Nah, yang kedua itu saya ICAN-nya itu saya dapat mengerahkan kemampuan saya di bidang digital marketing untuk membantu ya untuk ini funding wakaf. Di ILPC sendiri juga saya kemarin juga sempat kolaborasi antara ILPC dengan SNC itu sendiri gitu. Kemarin donasi Palestina itu hampir 100 juta. Hampir 100 juta gitu untuk bergerak di dua komunitas ini gitu. Jadi kita manfaatkan sosial media gitu untuk jualan gitu. Kita jualannya sama maksudnya kita jual belinya tuh sama Allah gitu ya kalau wakaf itu. Terus saya memiliki pengalaman dalam mengumpulkan donasi. Sebelumnya saya juga pernah di ACT, pernah di Dompet Duafa gitu ya, dalam hal funding gitu. Terus juga sekarang alhamdulillahnya ikut gabung di dua komunitas yang wakaf buku sama untuk donasi Palestina gitu di LPC. Nah, I believe saya yakin akan banyak orang yang tergerak hatinya atas izin Allah untuk ikut serta membantu dan berkontribusi yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Saya berharap banget gitu ya, dengan saya bergerak gitu akan banyak orang yang melihat dan ikutan gitu, ikutan juga kayak gitu. Nah, untuk personal branding statement-nya, I have saya membantu banyak orang untuk peduli terhadap, kalau untuk Palestina berarti terhadap Palestina. Kalau untuk wakaf buku biasanya kita lebih ke concern ke literasi ya. Jadi untuk biar gimana caranya nih anak-anak nih suka baca kayak gitu. Dan itu kita support banget untuk di daerah-daerah pedalaman gitu, daerah-daerah yang tidak terjangkau media-media kayak gitu. Jadi mereka itu bisa dapat informasi lewat buku kayak gitu. Terus juga to do what-nya, saya akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terkait dengan program-program kebaikan. Kalau Palestina berarti tentang update tentang Palestina gitu. Gimana caranya nih orang lain tahu gitu ya kabar terbaru tentang Palestina dan mereka apa sih ya kayak call to action gitu. Jadi biar mereka tuh tahu gitu mesti kayak gimana gitu. Begitu juga dengan wakaf buku tadi. By how saya ajak banyak orang untuk ikut serta berkontribusi dalam program-program kebaikan yang sedang berlangsung melalui harta, pikiran, waktu, dan tenaga. Terus juga bisa juga bergabung dengan komunitas-komunitas kebaikan. Media dan tools brandingnya biasanya saya lewat IG story, WA story, FB story. Kayak yang cerita-cerita gitu ya. Kalau untuk di timeline kebetulan saya terbatas kemampuan dan maksudnya waktunya gitu, lebih ke waktu sih karena kan harus mengurus anak-anak gitu ya. Untuk toolsnya itu bisa foto, video, tulisan. Jadi WA story, IG story, FB story nggak boleh sepi gitu. Jadi harus setiap hari tuh harus absen. Kalau bisa dijam-jamin kayak gitu kan. Iya. Mantap. Masya Allah, keren banget. Oke teman-teman, boleh dong kita kasih virtual applause nih ya untuk Kak Aini. Masya Allah, keren banget Kak sekali lagi. Masya Allah, barokallah ya Kak, semoga sukses selalu. Dan tadi terkait izin ya Kak, izin review sedikit. Untuk yang
peduli dengan orang lain yang apa personal qualities-nya Kak Ain itu setuju banget Kak, karena sekarang banyak banget orang pintar, orang mampu mengerjakan ini itu banyak, tapi sangat sedikit orang yang peduli gitu ya Kak. Jadi alhamdulillah Kak Aini dan mungkin kita yang ada di sini salah satu di antara orang-orang yang sedikit tersebut. Amin ya Allah, semoga ya. Kemudian terkait personal branding, jadi kan sekarang kita lagi bahas personal branding nih Kak. Kalau misalnya biasanya ya Kak, biasanya kalau misalnya ada orang bagian dari komunitas, terus dia personal brandingnya bagus, kadang dia justru bisa melampaui community brandingnya gitu. Jadi justru dia membangun community branding lewat personal brandingnya dia gitu ya Kak. Dan kalau misalnya saya sih Kak, salah satu yang bakal saya gimana ya Kak, tujuan goals gitu ya. Misal ada orang yang ingin wakaf buku, oh langsung ingat ke Aini gitu. Misal ada orang yang ingin berdonasi ke Palestina, langsung ingat ke Aini gitu. Aku harus menghubungi siapa nih? Oh iya ada ke Aini gitu. Jadi kayak top of mind gitu, menjadi top of mind orang-orang yang pengen berdonasi, kemudian berwakaf gitu ya Kak. Iya, Kemudian betul. juga setuju banget sama tadi strateginya Kak Aini, pokoknya IG story, WA story, FB story itu nggak boleh sepi gitu ya Kak. Dan ini tentunya bikin jadi orang tuh aware dan akan terus mengingat kita gitu. Silahkan dilanjutkan Kak Aini, Masya Allah udah bagus banget. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau misal Kak Aini, kan ini salah satu toolsnya itu video ya Kak. Misal Kak Aini punya video dan bisa banget tuh Kak kayak video-videonya kayak edit nggak terlalu ribet aja, yang sederhana-sederhana, terus nanti Kak Aini bagikan di TikTok. Tapi apa ya Kak, harus dengan strategi juga, contohnya menggunakan lagu-lagu yang lagi trending, yang kayak gitu Kak. Jadi siapa tahu ini bisa menambah reach juga, jadi orang-orang yang belum kenal kita gitu ya. Jadi kayak memperluas jangkauan gitu Kak. Mungkin kalau misalnya di Facebook Story, IG Story, dan WA Story itu untuk memperkuat, tapi kalau misalnya lewat TikTok itu kayak reach new audience gitu. Kemudian bisa juga lewat Reels ya Kak, karena sekarang Reels itu lagi work banget, terutama dengan lagu-lagu itu. Dan bisa juga nih Kak, yang dari Reels ataupun yang dari TikTok itu Kak Aini bagikan lagi atau reshare lewat WA Story ataupun lewat grup-grup WA yang kayak gitu. Oh, Masya Allah ada ini ya Kak, ada dedeknya. Pengen Ada ikutan iklan. belajar nih. Terus itu sih Kak, mungkin jadi kayak selain Kak Aini juga sekarang di komunitas gitu ya Kak, tentunya lewat personal branding yang Kak Aini bangun bisa lebih memperkuat branding dari komunitas tersebut. Jadi kayak karena orang itu udah kenal siapa sih di balik layar dari komunitas ini, jadi kayak aku lebih yakin aja pengen wakaf karena aku udah kenal orangnya. Aku udah kenal orangnya, dia bisa dipercaya, trust gitu ya, karena kredibilitas banget itu bagus gitu, kredibilitasnya tinggi banget gitu. Dan bagus banget tadi Kak kayak di share gitu ya untuk transparansi yang kayak gitu. Jadi Iya, story WA dan story IG jangan sampai sepi. Masya Allah Kak, semangat terus Kak Aini. Semoga bisa terus apa ya, reach new audience ya Kak, baik untuk komunitasnya maupun untuk Kak Aini sendiri sebagai personal gitu. Semangat Kak Aini, barokallah, fiik. Ya Kak, semangat juga. Makasih banyak ya Kak sudah berbagi, kita jadi makin semangat nih, ketularan gitu ya. Ya Kak Hafsah? Betul banget nih, jadi ketularan semangatnya. Iya, kayak aduh Masya Allah. Kayak Kak Aini yang udah berkeluarga aja, udah harus ngurus ini itu masih apa ya, aktif di mana-mana gitu Iya, ya Kak. Apalagi masih kita nih meluangkan yang anak waktunya muda. gitu loh buat ikut Iya. kontribusi gitu ya. Padahal tanggung jawabnya udah banyak juga ya Kak. Iya, betul banget. Kayak ngerasa ketampar gitu, ini masih muda tapi kok kontribusinya apa ya, kayak Iya. aduh tenaganya padahal kayak lebih apa ya, mungkin ini kan lebih banyak gitu. Mungkin Bener jadi banget apa Kak. reminder juga buat kita yang masih apa ya istilahnya Iya. masih muda gitu yang belum berkeluarga. Tentunya kita harus lebih apa ya, bisa memberikan kontribusi yang penuh gitu sebelum terbagi-bagi nanti apa Iya, bener banget. tanggung jawabnya gitu. Bener banget. Aduh, harusnya lebih lama nih Kak kita sharing sama Kak Aini nih. Kayak nanya time management juga kali ya. Konsultasi. Makasih banyak Kak Aini. Saya lagi Kak, sukses selalu. Oke. Nah, sama-sama. makasih Kak. Oke, mungkin teman-teman semua terima kasih banyak untuk yang udah sharing, untuk teman-teman yang belum
belum berkesempatan bercerita pada hari ini, semoga bisa terus mengembangkan personal brandingnya dan bisa terus membagikan manfaat ke orang-orang di sekitar kita ya. Karena kalau kata orang itu kita kalau apa yang kita yakini gitu ya teman-teman ya, kita yakini itu kita nggak harus jadi baik dulu untuk memulai sesuatu, tapi kita harus memulai untuk menjadi baik gitu. Makasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kak Hafsah. Oke, terima kasih Kak Aan dan teman-teman yang Masya Allah luar biasa banget. Kelas hari ini banyak banget diskusi, banyak banget insight yang bisa kita dapatkan bersama-sama gitu. Tapi sayangnya apa ya? Mungkin ini adalah kelas terakhir bersama Kak Aan, tapi bukan berarti menjadi akhir apa kita berkontribusi terus kita belajar gitu. Mungkin dari kelasnya Kak Aan ini bisa kita bagikan lagi gitu. Boleh kan ya Kak, kita bagi ilmu yang kemarin Kakak dapat ke story gitu. Kan biar Boleh banget ilmunya nggak nih. berhenti di kita Iya. gitu kan. Sekalian aku share ininya aja kali ya, PPT-nya lewat sini, guys. Oke, boleh Kak. Oke, sudah ya. Lagi loading. Lanjut ke Hafsah. Oke, mungkin sambil nunggu apa? Kak Aan share screen ya tadi. Share PPT yang kemarin lewat ini, lewat kolom Oke. chat maksudnya, Oh Kak. iya, share. Oke, lewat ini ya kolom chat ya. Nah, jadi teman-teman Iya, boleh betul. banget share gitu. Poin-poin yang teman-teman dapatkan tuh apa aja gitu dan bisa dibagikan ke sosial media. Kenapa? Biar ilmunya itu nggak berhenti di kita, tapi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Dan mungkin karena sayang banget nih waktunya sudah habis untuk kelas hari ini. Mungkin sebelum ditutup, boleh closing statement dari Kak Aan. Oke, closing statement-nya adalah singkat aja ya teman-teman. Semoga kita bisa terus bermanfaat bagi orang lain melalui kebaikan sekecil apapun dan dengan apa yang kita punya. Dan semoga dengan kita konsisten gitu ya, melakukan personal branding ini di sosial media ataupun lewat orang-orang di sekitar kita bisa mengundang banyak kebaikan, bisa mengundang networking baru yang masuk ke dalam circle kita karena new networking and less possibilities. Makasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause virtual buat Kak Aan. Oke, semoga kita semua nanti dikasih kesempatan nih juga buat ketemu Kak Aan secara langsung nih. Sepertinya energi semakin apa ya, nyamber banget gitu. Oke, terima kasih Kak Aan Amin. sebelumnya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman, bakalan ada informasi lagi dari panitia terkait penugasan selanjutnya. Mungkin langsung saja buat panitia bisa yang akan disampaikan oleh Mbak Anggita, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya. Yang bisa dengar suara yang bisa dengar suara saya, ketikkan angka 1. Alhamdulillah didengar ya. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi udah coba praktik ya, membuat planning tentang personal branding gitu kan. Nah, ini dari panitia ada penugasan untuk kakak-kakak di kelas personal branding ini. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya. Nah, penugasan untuk kelas pertama Peacemaker Academy tentang personal branding pada hari ini, kakak-kakak bisa membuat video atau podcast atau tulisan yang isinya bagaimana value diri atau bagaimana diri ingin dikenal, kemudian menjelaskan juga mengapa ingin berkontribusi untuk Palestina. Nah, hasil karya yang kakak buat itu diupload ke Instagram masing-masing dengan tag aspal IDN
ada relief dan Instagramnya KAAN dengan hashtag kelas personal branding, Peacemaker Academy, dan Peacemaker Global Month. Untuk waktunya mulai besok 30 Mei sampai 3 Juni 2022. Mungkin itu untuk penugasan, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, untuk penugasan ini, apakah ada yang ditanyakan dulu, Kakak? Ini cukup jelas ya. Nanti PPT-nya ini di-share ke grup juga untuk yang belum join. Bisa dipahami ya? Bisa. Insya Allah, Kak. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih buat Kang Gita tadi yang sudah memaparkan terkait penugasan ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat postingan terus diupload di Instagram dan jangan lupa nih tag KAAN tag KAAN gitu. Karena biar Biar kita semakin mengisi sosial media itu dengan hal-hal yang positif gitu. Gak cuman yang viral tuh yang joget-joget terus ada apa lagi tuh yang sering di Lambe Turah ya Kak biasanya. Oke. Nah, tadi aku lihat di kolom chat ya ada yang nanya terkait gimana cara donasi wakaf gitu. Nah, teman-teman nanti akan dibantu sama panitia di-share flyernya melalui grup gitu. Dan jadi nanti teman-teman bisa langsung transfer ke rekening yang tertera dan melakukan konfirmasi seperti itu. Nah, buat teman-teman juga boleh banget share gitu flyer terkait wakaf sumur untuk Palestinanya juga seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup dan di sini masih ada Kaan, boleh yuk kita on cam dan kita dokumentasikan kelas terakhir bersama Kaan. Yuk teman-teman yang belum open cam bisa open cam dulu nih. Oke. Wah, terlihat nih ada Mbak Nur Hikmah, terus ada siapa lagi? Wah, ada Mas Nando, Mbak Anggita, siapa lagi nih? Oke, saya hitungan kelima ya teman-teman. Nanti dibantu buat dokumentasi dihitung sama Mbak Anggita ya. Oke? Oke, siap. Oke, saya tuh 5, 4, 3, 2, 1. Bentar. Stay posisi dulu. Ayo, posisikan posisi terbaik teman-teman. Oke, gimana Mbak Anggita? Apakah ada kendala? Benar. Oke, wah semakin bertambah nih sambil nunggu panitia untuk mendokumentasikan. Coba sekali lagi ya. Oke, boleh dihitung sama Mbak Anggita aja. Biar ini. Atau mau saya bantu? Oke. 1, 2, 3. Yang slide kedua. Ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu lagi gaya aspal dong.
gini nih kayak aspal, tangan kanan. Oke, boleh gitu Mbak. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas hari ini. Masya Allah banget. Dan jangan lupa teman-teman, karena minggu depan dan bulan depan lagi masih ada kelas yang dengan materi-materi yang bersangkutan dengan personal branding gitu. Jadi jangan sampai terlewat satu kelas pun karena itu sangat berkorelasi satu sama lainnya. Dan selanjutnya akan ada doa penutup oleh Saudara Nando. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bos, aku dipanggil. Iya, dipanggil, Bos. Halo, Assalamualaikum, tes. Suara saya apakah masuk? Terdengar Mas Nando. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana hadits Rasulullah SAW bahwa doa salahul muslim, bahwa doa itu merupakan salah satu merupakan senjata utama bagi kita umat muslim semuanya. Jadi setelah kita ikhtiar bersama, kita di sini sudah belajar bareng-bareng banyak sama Kak Ayun. Selama 2 hari ini kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Kak Ayun. Dan untuk menutup sesi bersama Kak Aan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membarokahkan kita semua bersama. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mencapai visi kita dalam mengikuti program ini, yaitu menggunakan skill-skill ini untuk melayani umat Allah, khususnya untuk Palestina. Kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Ghaffar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا برا بوالدينا ولا تجعلنا جبارا عصيا يا ربنا اللهم إنا نسألك نية الإخلاص لوجهك فقط في كل شيء ربنا إنا نعوذ بك من ابتغاء مرضات غيرك اللهم استعملنا إلى طاعتك ولخدمة الإسلام والمسلمين ولإقامة دينك ولنصر أمتك وارزقنا الشهادة في سبيلك ولا تبدل لنا إلى غيرنا يا ربنا اللهم إنا نسألك النجاح والنجاحة في الدنيا والآخرة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم وارفع درجاتهم ودمر أعداءهم خصوصا إسرائيل اللهم ارحمنا لترك المعاصي أبدا ما ظهر منها وما بطن سرا أو علانية اللهم يسر لنا في كل شيء ولا تعسر اللهم أصلح لنا في أمورنا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل الذي يبلغنا ويقربنا إلى حبك اللهم اجعل ما في قلوبنا إلا أنت يا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ijabahkan semua doa-doa kita dan Allah rahmati kita, kalbu yang bersih dan selalu meniatkan semua hal untuk Allah semata. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sempurnakan ditutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hausa sebagai moderator pada kelas personal branding. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Makasih teman-teman semua. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Kak Aan. Terima kasih Kak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.